dilakukan dan bisa dilakukan. Pendidikan saya selama menjadi guru penggerak, sebagai calon guru penggerak, tetapi kita juga sudah pernah membuka materi ini di platform Merdeka Mengajar di PMM. Kira-kira menurut Bapak Ibu berada di topik berapa sih? Topik 7 terkait nopo menawi wonten di PMM. Iya, ya betul. Betul sekali, di topik 8 yaitu tentang disiplin positif. Kalau di PMM disebutkannya dengan istilah disiplin positif, sedangkan yang dalam modul saya yaitu budaya positif. Sebenarnya keduanya sama. Disiplin positif ini nantinya akan kita tuju untuk menjadi sebuah budaya yang positif di kelas ataupun di sekolah, seperti itu Bapak. Jadi kita belajar bersama dan juga sharing karena kita semua sudah mengetahui materi tersebut. Sebelum masuk ke disiplin positif ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa itu yang disebut dengan disiplin. Apa menopo ingkang dalam pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Oke, berarti tepat waktu. J. Wonten malih? Ada lagi? Selain tepat waktu, taat dan patuh. J. Betul sekali. Wonten malih? Ketika kita menyebutkan kata disiplin, pasti dalam benak kita selalu teratur, tepat waktu, dan juga patuh. Seorang anak dikatakan patuh ketika dia sudah melakukan atau mematuhi tata tertib atau peraturan yang sudah dibuat. Begitu jadi. Nah, padahal sebenarnya apalagi pada konteks pendidikan kita saat ini yang sedang digaungkan seperti merdeka, kurikulum merdeka, merdeka mengajar dan sebagainya, ini ditujukan untuk menciptakan suatu peserta didik yang merdeka. Kalau Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro mengatakan jika peserta didik yang merdeka itu adalah peserta didik yang memiliki disiplin yang kuat, di mana disiplin ini tidak hanya tata tertib, teratur, patuh, tepat waktu dan sebagainya, tapi disiplin yang berasal dari dalam diri kita atau disiplin diri. Nah, di mana disiplin diri ini berasal dari niat, dari motivasi yang ada dalam diri masing-masing peserta didik, atau biasa disebut dengan intrinsik atau motivasi intrinsik. Jika suatu anak atau seorang peserta didik tidak memiliki motivasi dari dalam dirinya, berarti dia masih membutuhkan orang lain untuk motivasinya, atau biasa kita sebut dengan ekstensif. Betul sekali, J, ekstensif. Nah, motivasi intrinsik ini yang nantinya akan membuat suatu disiplin positif dan juga budaya positif akan terbentuk, karena seorang anak sudah akan memiliki kesadaran dari dalam dirinya masing-masing tanpa harus kita berikan kontrol. Nah, di sini dari dalam diri intrinsik dapat disimpulkan bahwa disiplin itu kalau dari bahasa Latin itu artinya disipline, tulisannya berarti belajar. Di mana disiplin seseorang yang memiliki sikap disiplin, dia dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Dia sadar apa tujuannya, mengapa saya melakukan suatu hal ini.
dari yang didasarkan dari nilai kebajikan. Nah, menopo itu dinilai kebajikan? Menurut Bapak Ibu, nilai kebajikan itu yang seperti apa? Yang namanya kebajikan itu pasti baik. Berarti nilai-nilai yang baik. Nilai kebajikan itu adalah sikap-sikap positif atau sifat positif yang dimiliki manusia untuk mencapai sesuatu hal atau yang ingin dicapai oleh setiap manusia, setiap peserta didik. Nah, nilai-nilai kebajikan ini pada dasarnya setiap orang pasti sudah memiliki nilai kebajikan dari sejak lahir. Hanya saja bagaimana lingkungannya akan mengembangkan nilai apa yang akan ditebalkan dan nilai apa yang akan tidak ditebalkan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif yang sudah dibawa anak sejak dari lahir yang ingin dicapai. Nah, ini yang akan ditebalkan, ini yang akan diperkuat untuk menuju disiplin positif. Ini yang akan diyakinkan dari motivasi intrinsik ini dari semua siswa atau peserta didik. Nilai kebajikan kalau yang sekarang sedang tadi saya katakan digaungkan, yang sedang sangat, kalau bahasanya sedang sangat up, itu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ya, pasti Bapak Ibu semua sudah mengetahui semua dimensi dalam profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, dan 6 lainnya. Ada berkebinekaan global, gotong royong, dan sebagainya. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang dapat ditanamkan kepada peserta didik. Nah, apakah nilai kebajikan itu hanya dari profil pelajar Pancasila? Tidak. Sekarang banyak, bukan hanya sekarang, tapi jauh dari dahulu yang namanya sifat baik, sifat positif itu pasti banyak sekali. Kalau Bapak Ibu mau berpendapat, selain profil pelajar Pancasila, kira-kira apa nilai kebajikan yang dapat dimunculkan? Nilai-nilai yang baik, sifat positif. Kalau dahulu mungkin karakter, moral, ya, tanggung jawab, kejujuran, betul sekali. Ada tanggung jawab, ada kejujuran, mungkin kepedulian, mungkin rasa disiplin, dan masih banyak lagi. Itu adalah nilai-nilai kebajikan sangat luas dan sangat banyak, sangat universal. Nah, dari nilai kebajikan itu tadi, seseorang pasti akan memiliki kontrol diri. Nah, sebelumnya, sekarang kita akan sedikit beraktivitas untuk berpasangan dengan cara satu orang nanti akan menggenggamkan tangan, pasangan lainnya tidak menggenggamkan. Apa yang dilakukan? Seseorang yang menggenggamkan tangan nantinya akan mempertahankan. Bayangkan, kondisikan jika apa yang ada di genggaman kita ini adalah sesuatu yang paling berharga, paling penting untuk diri kita. Dan untuk orang yang tidak menggenggam tangan, silakan Bapak Ibu coba untuk merayu, mengancam, mengintimidasi, atau ini terserah, untuk agar yang menggenggam tangan bisa membukanya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nanti silakan dengan cara apapun, silakan untuk dilakukan merayu orang yang menggenggam tangan. Yang menggenggam tangan silakan pertahankan sekuat mungkin Anda mempertahankan. Misalnya Bapak berpasangan dengan Bu Nisa, Bu Rina dengan Bu Nina, Bu Enda dengan Pak Rohadi, Bu Enda dengan saya.
Dipahami J? Oke. Berarti nanti kita ada waktu 1 menit. Silakan untuk mempertahankan dirinya masing-masing. Monggo bisa dimulai. Bebas, boleh diitik-itik, boleh diikuti-ikuti, boleh dielus-elus, terserah, monggo. Mau dikasih uang, monggo, boleh dengan cara apapun. Monggo Pak Arwati sakit misal kali Bapak, Mbak Nisa sakit kali Mbak Indah, menapa 2 orang bisa, yang 2 orang menggenggam, 1 orang merayu, atau 1 orang menggenggam, 2 orang merayu, bisa. Nah, silakan tadi untuk yang menggenggam tangan berhasil kebuka bukan? Berarti yang mengapa Bapak dan Ibu yang menggenggam tangan tidak mau membukanya? Apa alasannya? Kenapa Bu? Oke, Bu Wina membuka betul? Bu Rinisa menggenggam tangan? Berarti tadi yang menggenggam tangan dan tidak membukanya berarti memiliki motivasi yang kuat dari dalam, mempunyai alasan untuk mempertahankannya masing-masing. Kenapa saya dengan cara umum, ada yang dengan cara tadi dipaksa dibuka, ada yang dengan diiming-imingi uang Rp1.000, ada yang dengan dirayu, ada yang dengan jelek-jelek. Dan yang menggenggam tadi berarti mencoba untuk berperan sebagai murid. Bagaimana dia bisa dikontrol atau motivasi dari dalamnya kuat sehingga tidak berhasil untuk dikontrol oleh orang lain. Sedangkan yang tadi tidak menggenggam tangan berarti mencoba memposisikan diri sebagai guru. Apakah seseorang atau anak tersebut bisa dikontrol atau tidak bisa mengontrol atau tidak? Yang berhasil berarti akan mengontrol muridnya, sedangkan yang tidak berhasil berarti belum mengontrolnya. Kita sebagai guru itu seperti akan lihat sedang mengontrol, padahal sebenarnya seseorang dikontrol atau tidak itu bisa dikontrol karena dia memberikan izin atau mempersilakan untuk dikontrol. Jika seseorang itu tidak memberikan izinnya atau tidak menerima untuk dikontrol, seseorang tidak akan bisa dikontrol. Betul Jin? Nah, berarti apa yang mempengaruhi? Siapa yang bisa mempengaruhi paling kuat? Apakah dari luar atau dari dalam orang itu sendiri? Jin, dari motivasi terkuat adalah motivasi yang berasal dari dalam diri itu sendiri. Sehingga kalau seorang peserta
membuat saya harus berangkat sekolah? Misalnya kalau bapak atau ibu berangkat sekolah itu karena apa? Karena belajar. Karena mau ibu? Mau mengajar. Karena kesadaran dari dalam diri, merasa kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu yang kita miliki kepada peserta didik, bukan karena dari pengaruh lain. Misalkan hujan deras, bapak itu pasti akan berangkat ke sekolah, walaupun sampingnya tangganya harus dingin, anies kemulan, bahwa ibu akan berangkat karena bahwa ibu sudah memiliki nilai dari dalam diri atau esensi. Nah, menurut Diana Gosen di dalam PRM juga ada di topik 8 itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Seperti tadi saat kita mempraktekkan coba terbuka, itu ada yang mau diberi penghargaan dengan uang 1.000, ada yang mau dipaksa dengan mau diancam atau sebagainya, ada yang dengan dirayu. Nah, itu termasuk juga berkaitan dengan motivasi perilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan suatu hal agar tidak mendapatkan suatu hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti tadi akan diberi uang 1.000. Berarti jika tadi Vina berhasil membuka genggaman tangannya karena uang 1.000, berarti motivasinya dalam membuka adalah karena adanya suatu penghargaan atau imbalan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Seperti tadi dicontohkan untuk berangkat kerja, dia menghargai dirinya, tanggung jawab yang sudah diyakininya dari nilai yang mereka percaya. Kalau tadi kita berangkat kerja berarti nilai yang kita yakini yaitu ada tanggung jawab dan sebagainya. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, motivasi yang intrinsik itu berada di nomor berapa Bapak Ibu? J, laras, nomor 3. Sedangkan nomor 1 dan nomor 2 ini adalah motivasi eksternal. Jika kita akan menuju ke budaya positif atau disiplin positif di awal kita utarakan, maka kita harus menuju atau menggunakan motivasi yang ketiga, karena menghargai diri sendiri akan nilai yang sudah dipercaya. Nah, jika nilai yang ketiga sudah tertanam pada anak-anak, maka akan tercipta suatu budaya positif. Nah, setiap manusia, semua manusia yang masih hidup, apakah ada yang tidak melakukan suatu tindakan atau perilaku? Tidak ada. Pasti semua yang masih hidup, walaupun itu sakit sekalipun, pasti akan melakukan suatu tindakan atau perilaku. Nah, tindakan atau perilaku ini pasti didasarkan akan suatu tujuan. Tidak mungkin seseorang yang bertindak atau berperilaku tanpa memiliki tujuan. Secara mudah, kita makan pasti memiliki tujuan. Ya, betul? Untuk kenyang. Kita minum juga ada tujuan agar tidak haus. Semua orang sakit pun tidak mungkin tidak melakukan tindakan, walaupun mohon maaf mungkin hanya tidur di kasur, tapi dia pasti masih makan, masih minum, ingin bernafas dengan tujuan masih bertahan hidup. Nah, ketika seseorang sudah melakukan tujuan, itu adalah usaha terbaik masing-masing individu dari kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan, dan itu dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitu juga dengan peserta didik kita. Apapun yang mereka lakukan, itu usaha mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena pada dasarnya setiap orang
untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan atau pengakuan akan kemampuan yang dimiliki. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan yang mereka inginkan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Dari yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Misalkan kita tadi ingin makan karena kita butuh makan untuk bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Setiap orang pasti merasa ingin disayangi atau diterima oleh orang lain. Begitu juga dengan penguasaan. Ingin diakui oleh orang akan kemampuan apapun yang kita miliki, baik kemampuan itu kemampuan dalam memimpin, kemampuan dalam memasak, kemampuan dalam berhitung dan sebagainya. Kemampuan apapun yang dimiliki. Kebebasan, mereka memiliki keinginan untuk menentukan pilihan yang mereka inginkan. Mereka memiliki kekuatan itu. Sedangkan kesenangan, setiap orang pasti membutuhkan kesenangan. Tidak mungkin tidak membutuhkan. Kita, kalau orang sekarang ada yang butuh healing, ada yang butuh rekreasi. Kesenangan tidak harus dari rekreasi. Kadang sesuatu hal yang menjadi keinginan kita, misalnya kita hanya bermain nyanyian. Kalau saya mungkin suka menyanyi, saya akan menyanyi karena itu kesenangan saya. Jadi saya menyanyi karena saya membutuhkan kebutuhan dasar kesenangan. Nah, ini kebutuhan dasar. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar dalam melakukan suatu tindakan. Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi atau tidak mereka dapatkan, maka akan terjadi suatu pelanggaran. Misalnya, saat istirahat, si A istirahat pertama si A sudah jajan, sudah makan. Istirahat kedua, si A tiba-tiba ada yang bercerita dari si C, Bu, itu si A ambil jajannya si B, paksa. Ketika si C dipanggil, ditanya mengapa kok sampai memaksa si B memberikan makanannya. Karena saya lapar, Bu. Nah, uang sakumu kemana? Uang saku saya sudah habis. Dia melakukan pelanggaran dengan memaksa temannya untuk memberikan makanannya karena dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup karena dia lapar. Itu salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi. Masih banyak contoh pelanggaran lainnya. Jika seseorang melakukan pelanggaran, itu bukan berarti dia hanya melanggar suatu aturan, tapi dia berusaha mempertahankan diri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau tidak didapat atau tidak terpenuhi dari kebutuhan dasar itu, maka akan terjadi sebuah pelanggaran. Itu yang terjadi juga pada peserta didik di sekolah kita dan di sekolah-sekolah lain. Nah, dalam posisi kontrol tadi kita berperilaku karena adanya motivasi. Sekarang bagaimana kita sebagai guru untuk dapat mengontrol adanya perilaku dari peserta didik kita? Ada beberapa posisi kontrol yang diterapkan atau disebutkan oleh Jeremy. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai pendukung. Posisi kontrol yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Itu juga wonten di PMM. Yes, di sisi positif sebenarnya ada semua. Jadi sama apa yang saya dapatkan dengan apa yang di PMM itu sangat lengkap, sangat sama.
pada saat itu. Nah, apa itu posisi kontrol dari 1 sampai ke 5? Dari yang pertama, posisi kontrol yang pertama, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru berbuat, guru berkata, dan apa hasilnya? Ketika saya menjadi teman, saya akan mengatakan, lakukan aja nih bapak atau ibu, sudahlah ya bapak, nanti dibantu. Biasanya dengan nada lebih seperti dengan teman. Atau pada saat di posisi kontrol sebagai pemantau, ketika sudah ada, biasanya ada peraturan, ada konsekuensi, ada kesepakatan, ada konsekuensi. Kamu melanggar apa? Kamu sudah tahu apa konsekuensinya? Itu langsung dilakukan. Itu sebagai posisi kontrol pemantau. Begitu juga dengan pembuat rasa bersalah. Kamu tidak kasihan dengan ibu. Ibu sudah capek-capek mengajar kalian, sehingga respon dari peserta didik kita akan merasa bersalah, akan kecewa, akan sedih. Seperti itu. Begitu juga dengan posisi kontrol penghukum. Biasanya menggunakan kata yang agak lebih tegas. Itu juga saya sering melakukan pada saat itu, karena menurut saya dengan nilai kebenaran yang tinggi, kadang tidak dipungkiri kalau kita dengan cara halus tidak akan didengarkan. Seperti itu, Jin. Lalu hasilnya apa? Ternyata dengan posisi kontrol pemberontak, dia akan menjadi seseorang yang memberontak. Kadang rak nurut, malah diseroni tambah rak nurut. Dengan pembuat rasa bersalah, karena dia merasa bersalah, dia akan menyembunyikannya dan terkadang dia akan berbohong. Ketika menjadi teman, dia malah akan bergantung terhadap kita. Ketika kita tidak ada di posisi yang mereka
sudah disepakati. Yang pembuatan masalah tadi kan sudah merasa kecewa. Ketika guru mengatakan dia akan merasa kecewa, maka dia akan merasa, oh saya salah, saya gagal, saya tidak seperti yang orang-orang inginkan. Dia akan merasa gagal dan tidak berharga lagi, apalagi ketika dikatakan di depan teman-teman. Dia mengukur, dia akan mengulangi kesalahan berulang-ulang kali karena dia merasa tadi memberontak. Dari posisi kontrol ini, posisi kontrol yang paling efektif digunakan untuk menuju pada budaya positif adalah posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Dalam mewujudkan budaya positif itu, tadi kan kita ada yang dinamakan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas, yaitu apa yang membedakan antara keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Apa yang membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau selama ini kita mengenal dengan peraturan kelas, peraturannya seperti ini, A, B, C, D, E. Ketika kita awal semester atau awal tahun ajaran, biasanya kita akan menyampaikan peraturan kata tertib. Nah, kenapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita membuatnya keyakinan kelas? Ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapat? Mungkin kita berarti belum tentu cocok dengan kondisi kelas. Sedangkan mengapa kita menggunakan keyakinan kelas ini mungkin hasil diskusi maupun kesepakatan bersama, sehingga dengan diharapkan perjalanan ke depannya untuk mentaati itu berarti motivasinya sudah intrinsik. Betul sekali Bapak. Jadi, mengapa kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Karena ketika keyakinan kelas kita membuatnya berdasarkan surat pendapat sesuai kondisi di kelas. Kita bersama-sama menyepakati menyampaikan pendapatnya untuk membentuk suatu kesepakatan, suatu keyakinan. Keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama dengan surat pendapat tadi, lalu dijadikan sebuah nilai yang diyakini oleh satu kelas, akan dijadikan suatu kesepakatan. Kalau orang tua ini didiskusikan, dipilih mana yang akan sesuai menjadi keyakinan kelas mereka. Lalu ketika keyakinan kelas ini sudah dibuat, maka betul kata Bapak tadi, sehingga mereka akan melaksanakan dengan kesadaran karena mereka membuat sendiri. Mereka sadar akan apa yang dibuatnya, sehingga mereka akan melakukannya dengan sadar dan ikhlas. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya sudah dibuat sebelumnya, sudah dibuat untuk dijalankan, sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai. Mungkin tidak sesuai, mungkin ada yang sesuai, mungkin juga ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Sehingga ketika dijalankan, mereka tidak akan melakukan dengan ikhlas dan sadar karena nggak sesuai dengan nilai yang saya yakini. Kenapa saya harus melakukan? Ini tidak sesuai dengan nilai saya. Seperti itu. Jadi kita dapat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini juga dalam PMM di topik 8 yaitu disiplin positif. Di aturan itu juga ada salah satunya dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing dalam pembuatan keyakinan kelas. Seperti apa? Nah, buatnya seperti apa keyakinan kelas itu? Nah, ada rambu-rambu
kebajikan yang ada dalam keyakinan kelas 6. Ada nilai tanggung jawab, ada nilai kejujuran, dan juga nilai peduli. Lalu ada yang dinamakan kesepakatan. Apa saja yang disepakati? Misalnya masuk kelas tepat waktu. Beda dengan ketika kita menuliskan dilarang masuk kelas melebihi jam sekian. Mereka ini dilarang dapat apa? Saya harus apa? Ketika dia mau masuk dia sudah takut. Lalu yang kedua, berbicara secara bergantian, baik dalam saat diskusi maupun saat pembelajaran. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, tapi bergantian. Ketika satu orang atau orang lain sedang menyampaikan pendapat, yang lain akan mendengarkan. Dan juga kesepakatan kelas yang berikutnya. Lalu nanti karena ini dilakukan atau dibuat berdasarkan diskusi dari kontribusi semua peserta didik di kelas, maka untuk meyakinkan atau untuk menguatkan, misalnya diberi tanda tangan atau diberikan yang lain untuk mengatakan, oh ini saya di sini membuat, saya berarti memiliki andil, saya penting karena saya bagian dari ini, saya akan melakukannya seperti itu. Ini adalah keyakinan kelas. Nah, dalam penyelesaian akan adanya pelanggaran atau respon dari pelanggaran yang dibuat oleh siswa, ada yang dinamakan segitiga restitusi. Pasti dalam setiap orang atau peserta didik akan melakukan suatu pelanggaran karena tidak tercukupinya kebutuhan dasar. Nah, ketika kita menggunakan posisi control manager, kita akan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ada di dalam PR juga ada. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini langkah yang pertama ada di bawah. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa menstabilkan identitas? Biasanya digunakan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti di dalam menstabilkan identitas menanamkan bahwa kesalahan itu hal yang wajar. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Tidak mungkin setiap orang tidak memiliki kesalahan. Namun bukan berarti kita membenarkan kesalahan yang ada, tapi kita harus memperbaikinya. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, dia tidak akan merasa gagal karena kesalahan itu wajar, semua pasti melakukan kesalahannya, tapi juga tidak benar karena kita harus memperbaikinya. Misalnya dengan cara tidak apa-apa, semua orang
Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajaran. Lalu beliau mengatakan, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar tetap akan maju tapi dengan malas. Dan sesampainya di papan tulis, Fajar hanya diam sambil memegang bukunya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah saya duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Itu yang dikatakan oleh Ibu Dani. Fajar pun kembali duduk ke bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh. Nilainya pun tidak terlalu baik dalam bahasa Inggris. Saat ditegur Ibu Dani pun, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Fajar pun diam membisu. Kira-kira dari kasus ini, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu Dani pada ibu? Ya, sebagai posisi kontrol terlihat dari posisi kontrol teman. Berbeda katanya dari mana? Indikator apa yang menunjukkan kok itu bisa dikatakan kata ibunda sebagai posisi kontrol teman? Dari kata apa ibu? Mungkin betul sekali. Apa tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah sampai loh. Itu posisi kontrol apa? Teman atau yang lainnya? Ada penghukum, ada pemberi rasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan juga manajer. J. Itu posisi kontrol pemberi rasa bersalah. Ditunjukkan juga dari Fajar. Setelah dikatakan itu dia diam. Dia merasa gagal, merasa bersalah. Juga dia sebagai yang tadi menghukum betul, karena dia disuruh maju, jelas dia tidak akan bisa karena dia tidur. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan Fajar saat itu? Dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemungkinan di kelas dia merasa karena dia tidak kurang menguasai bahasa Inggris ya Dok tadi ya, maka dia kurang diterima oleh teman-temannya. Dia membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dia juga membutuhkan suatu kebebasan karena tadi disuruh dengan cara-cara tertentu untuk mengikuti peraturan yang ada. Kenapa kok di sini penguasaan? Ketika dia melakukan itu, dia
tersebut. Lalu ditanyakan kepada Ibu Suti, kenapa melakukan hal tersebut. Lalu Ibu Suti juga menindaklanjuti apa alasannya melakukan, lalu bagaimana memperbaikinya dengan cara menjahitkan kancing. Dengan cara menjahit, dengan cara apa? Bagaimana kalau kamu menjahit? Bersediakah? Dan sebagainya. Nah, dari kasus yang keempat ini kira-kira menggunakan posisi kontrol menapa? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. J. Sebagai manajer, betul sekali. Sebagai manajer, Bu Suti sudah melakukan beberapa indikator yang bisa dilihat, yaitu dengan menanyakan keyakinan apa, lalu memberikan kesempatan kepada Dino untuk memperbaiki, untuk mengevaluasi kesalahan. Itu adalah posisi kontrol yang pertama. Nah, dari posisi-posisi kontrol itu sebenarnya berkaitan dengan segitiga restitusi. Dalam penjalanan segitiga restitusi dibutuhkan posisi kontrol yang ada lima tadi. Dan yang dianggap paling efektif adalah posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer, agar penggunaan atau peserta didik memiliki motivasi dari dalam diri, sehingga diharapkan apa yang akan dituju, yaitu budaya positif, dapat tercapai. Nah, Bapak Ibu, dari tadi ada yang posisi kontrol sebagai posisi kontrol, ada motivasi perilaku, ada juga kebutuhan dasar. Itu adalah cara-cara dalam mencapai budaya positif. Sekarang silakan Bapak Ibu membuat sebuah emoticon yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu saat ini setelah
perasaan saya setelah mendapatkan diseminasi dari Bu Indi, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ini saya kurang tahu posisinya seperti apa, tapi yang jelas di sini itu artinya Bu Indi setelah saya menerima diseminasi tentang disiplin positif yang disampaikan Bu Indi, ini emotikonnya menunjukkan ekspresi saya bahwa sangat bahagia, tersenyum sampai tertawa terpingkal-pingkal. Kenapa kira-kira? Karena mendengar kasus-kasus yang disampaikan Bu Indri itu, saya juga seperti mengalami sendiri apa yang saya lakukan sebagai penghukum, sebagai rasa berbuat bersalah, sebagai teman dan sebagainya. Dan itu bisa menambahkan wawasan untuk kita sebagai guru, untuk anak-anak didik kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain punya ekspresi yang lebih baik dari saya yang lebih lucu. Boleh disampaikan. Ya, terima kasih Bu Nisa. Monggo Bapak Ibu guru lain apabila mau menyampaikan apa perasaannya. Monggo Ibu. Terima kasih. Monggo berdiri Bu Lutfi. Terima kasih kalau saya emot senyum. Ya, emot senyum. Saya juga setuju dengan pendapat Bu Nisa, inspirasi buat saya dan insya Allah akan melaksanakan apa yang tadi sudah disampaikan Bu Indri kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Lutfi. Terima kasih untuk kita semuanya. Silakan tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Sudah sampai sejauh ini sudah prestasi kita semua. Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kita, adalah usaha kita semua. Kita itu adalah satu. Tanpa salah satu dari kita tidak akan terwujud sekolah yang kita impikan. Nah, itu tadi adalah budaya positif yang ada pada materi modul saya yang di Komisi 4 dan juga sekaligus materi yang ada di PMM yaitu topik 8 disiplin positif. Semoga kita dapat bersama-sama dapat mewujudkan budaya positif atau disiplin positif di sekolah impian kita. Kita dapat bergerak bersama, berjuang bersama mewujudkan apa yang kita tuju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Tunisa. Saya salah satu guru di SD 8 yang mengampu di kelas 5. Setelah mendapatkan diseminasi kemarin dari Bu Indri tentang budaya positif, ada beberapa hal yang sebelumnya saya belum ketahui. Sekarang saya banyak sekali pengetahuan yang baru. Salah satunya adalah tentang posisi kontrol. Di posisi kontrol itu ada beberapa hal yang saya bisa memposisikan sebagai manajer, sebagai pemantau, dan juga sebagai pemberi hukuman dan sebagainya. Jadi saya bisa memposisikan kapan saya harus bersikap atau memposisikan sebagai posisi kontrol tersebut. Kemudian semoga diseminasi selanjutnya yang akan diberikan Bu Indri bisa menambah wawasan dari para guru di SD Negeri 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama